mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu di dunia ini kelak di hari kiamat akan bersama-sama dengan sesuatu yang dia cintai ketika di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak dalam perjalanan, kalau hanya di rumah, khuf itu boleh tidak dilepas maksimal 1 hari 1 malam. Wudhu dulu, kemudian pakai. Ini biasanya bagi orang-orang yang ada yang punya sakit di kaki atau apa, pokoknya punya keperluan maupun nggak punya keperluan, itu boleh. Sehari semalam pakai terus itu kaos kaki, pakai terus itu sepatu, meskipun buang air besar, buang air kecil, tidur itu juga batal, tidur itu wudu. Itu cara berwudunya boleh tidak melepas sepatu, khuf atau pembungkus kaki. Kalau tidak dalam bepergian sehari semalam, kalau dalam bepergian 3 hari 3 malam. Illa min janabah tadi, kecuali bentuk hadasnya adalah hadas janabah. Lakin min ghasi'i wa bauli wa naum. Ya, tapi kalau untuk hadas yang dikarenakan buang air besar, buang air kecil dan tidur, itu boleh tidak dilepas. Ini ya pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya satu ini, yang kedua adalah hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah engkau mendengar penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hawa, tentang rasa cinta, wahai Sofan? Itu pertanyaan zil yang kedua. Qala, Sofan menjawab, na'am. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, kami mendapat penjelasan tentang hawa atau tentang rasa cinta itu. Suatu hari kami sedang berada dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita, ini jawabannya merupakan cerita. Fa baina nahnu indahu, dikala kami sedang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idnadahu, dan di saat itu ada yang memanggil. A'rabiyun itu maknanya adalah seorang Arab pedalaman, Pak, Badui. Bisautillah, dengan suara keras, dengan suara yang tidak sopan begitu, tidak sopan. Ya. Jauh hariin, dengan suara yang keras dia memanggil, ya Muhammad, hoi Muhammad. Enggak sopan, Pak. Seperti itu. Pada Nabi begitu ya, pada Nabi. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, yang nadanya serupa, nadanya sama keras atau sama kasarnya dengan, ya lebih apa, sama kerasnya, sama tingginya dengan seruan tadi itu. Ini ini istilah. Jadi ini tidak ada artinya, ya barangkali hanya artinya ini. Oh ya, apa? Gitu. Ya. Pertanyaannya tidak sopan. Oh Muhammad, oh ya apa? Pertanyaannya tidak sopan, jawabannya juga tidak sopan. Kan tidak boleh memang. Rasul bukan karena marah, tidak, tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau orang Badui ini mendapat dosa karena berbicara melebihi nadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada orang bodoh, orang Badui, orang pedalaman, orang udik ini, dia berbicara tinggi kepada Nabi, maka agar dia tidak dosa, maka Rasulullah membuat suara yang lebih tinggi sehingga dia tidak dosa. Inilah Rasulullah itu, Masya Allah.
diperlakukan tidak sopan, tidak marah, tetapi bagaimana agar orang ini selamat. Maka dia terhindar dari dosa karena suaranya lebih tinggi dari Rasulullah. Maka Rasulullah melebih tinggikan suaranya itu. Ya, lebih tinggi. Mana tadi? Ya, fakultulah. Maka Sofwan ini berkata, maka aku berkata. Sofwan yang sedang berada Nabi melihat adegan tadi itu, tidak paham apa yang dilakukan oleh Nabi. Sofwan ini spontan berkata, wa yuhakka uhdud min sautik. Hei, celaka kau. Dimarahi, Pak. Spontan sahabat marah. Rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau gak tahu apa? Yang kau sapa itu siapa? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Pak gitu. Jadi kalau model kita seperti itu, ya sahabat seperti itu. Celaka kau. Ayo, ngomong yang sopan. Kenapa? Kamu nggak tahu apa yang kamu sapa itu siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Waqad nuhita an hada. Kau nggak boleh bicara seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan marah. Faqala, dia jawab Pak. Ya dasar orang ini ya, dasar orang Badui. Dia jawab, faqala, wallahi la ahdud, demi Allah aku nggak akan merendahkan suaraku. Wih, Masya Allah. Ini kalau nggak sabar-sabarnya Nabi, sahabat langsung memenggal kepalanya bisa-bisanya. Kalau al-Arabiyu, maka orang tadi itu setelah ngomong demi Allah aku tidak akan merendahkan kata-kataku, dia ngomong lagi, al-mar'u yuhibbul qauma, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Wahai Muhammad, bagaimana keadaan orang yang mencintai suatu kaum, tetapi orang itu tidak bisa beramal ibadah yang menyamai kaum itu. Ini ya. Kemudian tadi ya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat Pak, dan selalu Nabi ini jawabnya singkat, kaidah berupa kaidah bersifat umum, tetapi sangat menjawab pertanyaan itu. Al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, bahwa seseorang akan bersama dengan yang dicintai di hari kiamat. Insyaallah ini satu kalimat singkat tetapi maknanya sangat dalam dan sangat luas. Seseorang akan bersama dengan suatu yang dicintai kelak di hari kiamat. Seseorang itu di dunia ini kelak di hari kiamat akan bersama-sama dengan sesuatu yang dia cintai ketika di dunia. Ini kalau mau kita jabarkan maknanya adalah meskipun seseorang ini tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah sekhusyuk dan sesoleh seseorang, misalkan seorang guru, seorang siapa begitu, nabi, seorang sahabat, kita lah ya, kita tidak jauh, kita sangat-sangat tidak mungkin menyamai ibadahnya para sahabat, keimanannya para sahabat, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tanamkan, kita berusaha, kita unjamkan rasa cinta kita kepada Nabi, kepada para sahabat, maka jaminan Allah SWT melalui kalimat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu adalah al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang di hari kiamat nanti akan bersama dengan sesuatu yang dicintai. Ini Masya Allah, ini sangat-sangat menggembirakan kita semua. Bahkan dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat ini sampai kepada Anas bin Malik, Bapak Ibu sekalian, maka Anas bin Malik ini menyatakan, ya, farahahum biha fal hadithun, dia sangat bergembira sekali. Mafariha ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ketika Anas bin Malik berkata,
para sahabat, semua sahabat, ketika mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dia sangat bergembira. Bahkan kegembiraannya ini tidak pernah oleh para sahabat, termasuk Anas bin Malik tadi itu, tidak pernah segembira itu, tidak pernah segembira ketika mendengar kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka di saat itu juga Anas bin Malik berikrar, para sekalian, fa ana uhibbu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ana uhibbu Abu Bakar As-Siddiq, fa ana uhibbu Umar bin Khattab. Jadi dia mengikrarkan, kalau begitu saya menyatakan saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Karena dua orang sahabat ini sahabat muqarib, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mentakdirkan sampai hari ini bertiga ini bersandingan di makamnya, Pak. Maka Anas bin Malik menyatakan itu. Kalau Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat-sangat soleh, yang telah mendapat jaminan, di antara orang yang mendapat jaminan surga adalah Anas bin Malik, demi agar kelak di hari kiamat bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat utama Abu Bakar dan Umar, yang beliau Anas bin Malik ini sudah memiliki jaminan sebenarnya untuk masuk surga, maka harusnya apalagi kita dalam konteks kekinian, kepada Nabi kita berupaya mencintai Nabi. Mencintai Nabi tidak hanya ucapan-ucapan, tetapi mencintai Nabi ini implementasinya adalah mendengarkan dan mau melaksanakan, mengikuti apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, tuntunkan, bimbingkan, dan menghindari apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Ini makna mencintai Nabi. Selain memang bersolawat terus-menerus, iya, tetapi bersolawat ini harus juga dibarengi dengan perwujudan amaliyah, yakni mengikuti apa-apa yang Nabi sampaikan dan menghindari apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Masih ada satu jawaban dari Sofwan tadi itu. Sofwan itu ditanya dua hal. Ini pertanyaannya dua. Pertanyaannya hanya tentang mengusap khauf tadi, dan pertanyaan tentang cinta tadi. Tapi Sofwan bercerita lebih lanjut, ya, yang akan mengutarakan tentang sesuatu. Jadi ditanya dua, jawabannya tiga. Jawabannya ini khusus nanti tentang taubat. Beliau menceritakan bagaimana Nabi terus berbicara tentang tadi itu, tentang seseorang yang di hari kiamat akan bersama-sama dengan orang yang dicintai tadi itu, terus berbicara sampai Nabi pada keterangan tentang ada suatu pintu taubat di sebelah barat, gitu ya. Dan itu dijelaskan. Dan ini nanti akan jadi pembahasan kita di pertemuan hadis ke-19 bagian yang kedua. Ya, kita akan ambil sebagai penutup, kita akan cuplik beberapa fadilah ini. Yang pertama, bolehnya bertanya mengenai dalil dari suatu amalan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Zir bin Hubais dan Sofwan bin Asal. Jadi kita boleh, Pak, kalau kita diinformasikan satu amalan, kita tanya dalilnya. Ngaji seperti ini misalkan, diberikan informasi amalan-amalan atau satu kaidah, kemudian jenengan ragu, itu ada dalilnya misalkan, tanyakan itu boleh yang benar-benar bertanya untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, faedah dari hadis yang sampai ini tadi kita bahas adalah adab terhadap ahli ilmu. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pusatnya ilmu, seseorang harus beradab, cara bicaranya, cara bersikapnya, itu kepada guru, kepada orang yang lebih tua, kepada orang-orang yang alim, harus mempunyai adab yang tinggi. Yang ketiga adalah barokahnya bertanya kepada ahli ilmu. Pertanyaannya boleh jadi satu, Pak, tapi mendapatkan bonus-bonus jawaban yang banyak. Kayak Zir bin Hubais bertanya pada Sofwan bin Asal ini,
bertanya dua hal, tetapi dijelaskan lebih dari dua. Seperti Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, jadi sahabat ini sedang berada di kapal. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sedang berada di kapal, sedang melakukan ekspedisi laut, dan kami membawa air tawar hanya sedikit untuk persediaan minum. Nah, kalau air tawar ini kita pakai wudhu, maka kami akan kehabisan air minum. Bolehkah, pertanyaannya ya, ana tawadhu mimma il bahar ya Rasulullah, bolehkah kami berwudhu dengan air laut ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dua hal. Wa tahuru ma'uhu, airnya laut itu suci sehingga bisa dibuat wudhu. Al-hilu maitatuhu, dan bangkai dari laut itu halal dimakan. Dapat dua ya, dapat dua jawaban. Jadi kalau kita berjalan-jalan di laut, di pantai, dimanapun ada bangkai ikan, Pak, ada bangkai ikan, bangkai kepiting misalkan, itu kalau doyan itu boleh diambil, boleh dimakan, gitu. Boleh diambil, boleh dimakan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.